Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam kondisi pandemi kalian sekeluarga tetap diberi kesehatan, tetap bisa belajar dengan lancar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Anak-anak semua harus tetap semangat dan tetap rajin mengikuti pembelajaran dari sekolah. Sebelum ke materi, perkenalkan dulu ya. Nama saya Jamitun yang biasa dipanggil sama anak-anak Bu Jami. Alamat rumah saya Kalambret, Kauman, Tulungagung. Dan nomor WA saya sudah tertera di sini ya, di dalam slide PowerPoint. Nanti barangkali ada tugas-tugas atau materi yang sekiranya belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya melalui Japri, atau mungkin mau tanya materi yang belum jelas gitu ya. Sudah tertera nomor HP saya, nomor WA saya. Nah, di sini saya mengajar kelas 10 mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ya. Untuk hari ini kita bahas untuk bab 1 ya, yaitu logika dan algoritma komputer. Kompetensi dasarnya menerapkan logika dan algoritma komputer, menggunakan fungsi-fungsi perintah dan indikatornya, memahami logika dan algoritma komputer, menjelaskan logika dan algoritma komputer, memahami fungsi-fungsi perintah, menggunakan fungsi-fungsi perintah. Tujuannya, siswa memahami dasar-dasar logika dengan tanggung jawab, memahami penyelesaian algoritma secara sistematis dengan responsif dan proaktif, menerapkan dasar-dasar logika dengan kritis, menggunakan penyelesaian algoritma secara sistematis dan solutif. Nah, sekarang pengertian dari logika dan algoritma itu sendiri ya. Logika dan algoritma itu secara umum sangat lekat atau sangat erat kaitannya, karena logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan seseorang dan dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun, logika tidak hanya diperlukan oleh manusia, tapi logika juga diperlukan oleh komputer. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang artinya ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan tujuan tertentu. Jadi, tujuan apa yang kita harus capai, berarti kita harus berpikir langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, algoritma itu sendiri ada beberapa pengertian menurut beberapa pendapat ya. Salah satunya menurut Donald E. pada tahun 1973, algoritma itu adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu jenis masalah yang khusus. Itu menurut Donald E. tahun 1973. Sedangkan menurut Thomas H. Coren pada tahun 2009, algoritma itu merupakan prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai input, kemudian diproses sebagai output, sehingga algoritma
merupakan urutan langkah komputasi yang mengubah input menjadi output. Jadi setelah input ada proses baru menghasilkan sebuah output yang sesuai yang kita inginkan atau tujuan kita. Algoritma yang baik adalah jika algoritma itu dapat memberikan hasil dengan waktu yang relatif cepat, tapi tidak sangat cepat. Nah, contoh algoritma itu kan sebuah urutan ya. Contohnya yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, suatu contoh ya. Suatu misal langkah-langkah mengambil uang di ATM. Algoritmanya bagaimana? Pertama, kita masukkan kartu pada tempat yang telah disediakan pada mesin ATM. Yang kedua, kita memilih bahasa yang kita gunakan, suatu misal bahasa Indonesia. Setelah itu, masukkan PIN kita, pilih tunai, berapa jumlah yang harus kita ambil. Yang selanjutnya, tunggu sampai uang keluar dari ATM. Dan yang terakhir, jangan lupa kita mengambil kartu ATM kita. Itu adalah urutan ketika kita mengambil uang dalam ATM. Itu juga termasuk sebuah algoritma. Algoritma kita melakukan pengambilan uang dalam sebuah ATM. Jadi ada urut-urutan yang harus kita lakukan. Nah, algoritma itu punya ciri-ciri ya. Ciri-ciri algoritma yaitu algoritma merupakan urutan-urutan yang menyelesaikan suatu masalah. Akan tetapi tidak semua urutan langkah penyelesaian masalah itu yang logis itu disebut sebuah algoritma. Algoritma itu mempunyai ciri-ciri sendiri ya. Ciri-ciri algoritma antara lain sebagai berikut. 1. Keterbatasan. Maksudnya di sini adalah algoritma itu harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Karena tujuan, memang algoritma mempunyai tujuan hasil akhirnya beberapa proses yang sudah kita jalankan. Yang kedua, itu kepastian. Maksudnya di sini adalah setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada pengulangan proses pada langkah algoritma. Jadi sesuai apa yang kita kerjakan di awal. Ciri-ciri algoritma antara lain sebagai berikut, yaitu input atau masukan, di mana algoritma itu memiliki 0 atau lebih data masukan. Nah, selain input, setelah itu ada keluaran, yaitu algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran ya. Dan selain input dan output ada juga efektivitas, di mana maksudnya algoritma itu harus efektif. Langkah-langkah algoritma itu dikerjakan dengan waktu yang wajar, jadi tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lama. Jadi dalam waktu yang wajar-wajar saja. Sekarang sifat algoritma. Sifat algoritma yaitu tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Nah, komputer itu merupakan sebagai sebagai mesin pemroses. Tapi komputer itu tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa adanya
yang mengoperasikan yaitu sebagai brainware, kita sebagai brainware yang mengoperasikan. Dan selain itu, dalam kerja komputer memerlukan sebuah algoritma. Jadi algoritma ditulis dalam bahasa pemrograman yang berupa instruksi yang dapat dipahami oleh komputer yang kemudian disebut sebuah program. Jadi yang akan kita jalankan. Dan terdapat ada 4 komponen ya, ada 4 komponen utama dalam algoritma komputer ya, yaitu ada komponen input, ada setelah input ada komponen proses, nah setelah itu ada komponen output, tentunya ada juga memori ya sebagai penyimpan. Nah, komponen input itu sendiri terdiri dari pemilihan variabel, jenis variabel, ada tipe variabel, konstanta, dan parameter. Sedangkan komponen pemroses yaitu CPU, yaitu merupakan bagian utama dan terpenting dalam merancang sebuah algoritma. Dalam bagian ini terdapat ada logika, masalah, logika algoritma, ada rumusan, metode. Nah, di sini ada perbandingan, penggabungan, dan ada pengurangan dan lain-lain. Nah, komponen output merupakan tujuan dari perancangan algoritma dan program. Nah, setelah itu baru ada memori. CPU merupakan bagian inti dari sebuah komputer. Karena CPU memiliki fungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dari data dari perangkat lunak yang dikerjakan. Fungsi utama CPU yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan di input dari unit input. Jadi dari data yang kita masukkan diproses dalam CPU tadi. CPU itu sendiri dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membaca dari media penyimpanan seperti dari cakram keras, bisa dari disket, dari cakram padat, maupun pita perekam. Selama proses terjadi, CPU akan memantau instruksi agar instruksi tersebut dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan sesuai, sehingga hasilnya dapat ditampilkan pada unit output seperti monitor. Jadi selama proses terjadi itu tetap ada instruksi agar hasilnya sesuai yang kita harapkan pada hasil outputnya, yaitu pada monitor. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam memberikan algoritma yaitu input data yang harus diberikan pada komputer. Jadi data yang kita masukkan sudah benar. Jadi setelah itu baru outputnya, informasi yang kita peroleh dalam komputer itu akan sesuai yang kita harapkan. Nah, selain input dan output yang harus dipenuhi yaitu logika. Logika adalah merencanakan proses program terdiri dari sejumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang kita inginkan. Jadi logika tadi beberapa instruksi yang mengubah input menjadi output sesuai dengan harapan kita. Setelah
Ada tadi logika, algoritma, di sini juga ada fungsi-fungsi perintah command atau CMD ya. CMD berisi kode-kode yang berguna untuk mengeksekusi file atau menjalankan sebuah program. CMD adalah jendela pada Windows yang berfungsi untuk mengakses, mengganti nama, mengubah sebuah file, menjalankan aplikasi, atau perintah-perintah tertentu yang lain. CMD memiliki kode-kode beragam untuk dalam menjalankan suatu perintah. Jadi tergantung perintahnya apa yang mau kita buat. Contohnya beberapa kode CMD. Satu misal kita ingin mengecek kondisi harddisk, berarti apa yang kita masukkan? Ada wmix disk drive. Berarti untuk mengecek kondisi harddisknya baik atau tidak. Setelah itu ada lagi perintah untuk menghapus sebuah file menggunakan erase. Format untuk memformat disk, ipconfig untuk konfigurasi config. Ada untuk mengatur waktu sistem, yaitu menggunakan perintah time. Untuk menguji koneksi jaringan kita masukkan perintah ping. Dan untuk memindah file, satu misal mindah file folder dari satu ke folder yang lain, kita menggunakan move. CMD digunakan untuk mengecek harddisk, yaitu menggunakan aplikasi CMD dapat dilakukan pengecekan terhadap kondisi harddisk apakah dalam keadaan baik atau keadaan bad sector. Agar bisa mengecek harddisk menggunakan CMD, maka harus mengetahui perintah apa yang dituliskan pada CMD tersebut. Nah, berikut cara melakukan pengecekan harddisk dengan CMD. 1. Bukalah jendela CMD. Setelah itu kita masukkan perintah. Suatu misal kita mau mengecek kondisi harddisk, berarti perintah yang kita gunakan, yang kita masukkan yaitu wmix disk drive date status. Jadi pada tampilan CMD. Jika kondisi harddisk tidak bermasalah, maka laporan akan muncul status oke. Nah, berdasarkan langkah-langkah tadi di atas tadi untuk melihat kondisi harddisk tadi, maka dapat dituliskan algoritmanya seperti apa untuk mengecek kondisi harddisk tersebut. Nah, algoritmanya berarti 1. Yang di awal berarti kita menyalakan komputer sesuai prosedur. Itu algoritma langkah yang pertama. Setelah itu membuka jendela CMD. Setelah membuka jendela CMD, mengetikkan perintah mengecek kondisi harddisk seperti tadi. Perintahnya apa? Satu misal wmix disk drive date status tadi, berarti kondisi pengecekan harddisk tadi. Nah, setelah itu mengamati hasil yang ditampilkan. Berarti itu termasuk algoritma untuk mengecek sebuah harddisk. Nah, seperti contoh ya. Seperti contoh yang paling gampang, satu misal algoritma tadi kan urutan ya. Suatu misal ada 2 buah gelas, satu berisi teh, yang satu berisi kopi. Bagaimana caranya menukar isi masing-masing biar tidak tercampur? Langkahnya apa? Berarti kita harus berpikir bagaimana bisa memindahkan. Nah, berarti kita siapkan gelas cadangan. Berarti itu kan kita berpikir bagaimana ya bisa memindahkan tanpa campur. Berarti kita harus menyiapkan gelas cadangan kosong. Nah, setelah itu baru tuangkan gelas berisi teh ke cadangan. Otomatis yang gelas teh kosong ya. Baru setelah itu tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang dipakai untuk teh. Nah, selanjutnya baru tuangkan isi gelas cadangan ke gelas awalnya berisi kopi. Itu adalah termasuk logika bagaimana kita berpikir supaya
permasalahan bisa diselesaikan. Nah, tadi kita menentukan algoritmanya seperti apa, urut-urutannya seperti apa, biar sesuai dengan tujuan kita. Itu tadi contoh sekedar contoh kecil yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Saya rasa untuk bab 1 ya, terkait dengan logika dan algoritma, saya rasa materinya cukup sampai di sini. Nanti barangkali ada yang kurang jelas, nanti bisa japri ke Bu Jami ya. Atau mungkin ada tugas nanti saya susulkan ke grup kelas ya. Terima kasih atas semuanya. Saya harapkan anak-anak tetap semangat untuk belajar ya, meskipun dalam keadaan pandemi, tetap disiplin, mengikuti peraturan dari sekolah, tetap mengikuti pelajaran dengan rajin ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.